mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan kemenangan dan hidup yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kami pun menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang, karena Tuhan kami yang dalam hidup kami adalah Tuhan Allah yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hai guys, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance. Welcome to September. It's gonna be a September to remember. Dan saya lihat di Instagram, di TikTok, udah pada banyak banget yang upload konten, upload IG story pakai lagunya Earth, Wind, and Fire yang judulnya September gitu. Gak apa-apa, enjoy aja karena kita lagi di bulan September sebelum nanti Christmas vibe is coming. Nah sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biar kiranya Engkau yang menyertai, buka setiap hati dan pikiran kami untuk mengerti, terlebih untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami doa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, salah satu pertanyaan yang mungkin sering come into our mind adalah, if God is good, why there is suffering? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kesulitan? If God is good, why do we experience pain in our life? Kadang mungkin kita bertanya gitu, kenapa ya? Kalau emang Tuhan itu baik, ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan yang kita harus alamin. Atau kita juga lihat dalam konteks kehidupan kita, kalau Tuhan baik, kenapa sih hal ini harus terjadi? Kenapa sih hal itu harus terjadi? Atau kita tanya, kenapa ya? Lihat keadaan keluarga, orang tua saya harus divorce. Atau kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan harus panggil orang tua saya waktu saya masih usia muda? Mereka udah dipanggil Tuhan. Atau kalau Tuhan baik, kenapa sih saya ngalamin pembulian di sekolah? Atau ya, in the end, kenapa all the suffering, pain still happening? Nah, sampai sini. Let me tell you one thing. It's a normal questions buat kamu punya pertanyaan seperti itu. Bukan berarti kamu kurang rohani, bukan berarti kamu nggak percaya sama Tuhan, tapi pertanyaan curiosity seperti ini yang membawa kamu untuk mengenal Tuhan. So, don't avoid the difficult questions, tapi let's dive deep hari ini. Kita mau mulai dengan define dulu dua hal yang tadi ada dalam pertanyaan. If God is good, why there is suffering? Jadi kita lihat dulu nih, God is good yang pertama. Kalau kita lihat di Mazmur 100 ayat 5, dibilang gini, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Dan kalau di bahasa Inggris dibilang, "For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." Kalau kita baca di Alkitab, so many times dibilang kalau Tuhan itu baik. Dan kita bisa bilang Tuhan itu baik karena kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang tidak pernah gagal, dan karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita sebagai manusia. So as a human, kita seringkali mengaitkan kebaikan Tuhan dengan kasih Tuhan, which is true. Even the famous verse di Yohanes 3 ayat 16 dibilang, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi kalau kita lihat sini sama gitu di Yohanes 3 ayat 16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita semua bisa melihat kebaikan Tuhan lewat karya keselamatan. So until here we define God is good karena kasih-Nya dan kesetiaannya. Jadi kasih Tuhan dengan kebaikan Tuhan itu bukan hal yang bisa dipisahkan. Tuhan baik ya karena kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. Nah, kita mau lihat sekarang kalau tadi kita udah define God is good, kita mau lihat suffering itu apa. Nah, suffering ini menurut Cambridge Dictionary, dia bilang suffering itu artinya physical or mental pain that a person is feeling. Jadi suffering itu artinya pain. Mau secara fisik atau secara mental yang seseorang alamin, nah itu yang disebutnya suffering. Jadi kalau kita balik lagi sekarang ke pertanyaan tadi, if God is good, why there is suffering? Kalau memang Tuhan baik, kasih-Nya besar, kenapa ada suffering and pain? Apa kalau ada suffering and pain itu berarti Tuhan nggak baik? Atau kasih Tuhan itu nggak ada? Atau kasih Tuhan itu nggak cukup? Makanya ada pain and suffering. Nah, teman-teman, faktanya gini. Kita nggak akan bisa experience suffering and pain kalau kita nggak experience love. We cannot truly know pain and suffering unless we have first known love. Sama kalau kamu pergi ke satu restoran, kamu nggak akan bisa bilang suatu makanan itu nggak enak kalau kamu nggak pernah cobain makanan yang menurut kamu enak. Taste bud kamu nggak akan recognize, oh ini nggak enak nih. Kalau kamu nggak pernah cobain yang enak itu seperti apa. Atau kalau kamu suka olahraga, kamu pakai sepatu, pakai jersey. Kamu nggak akan bisa bilang, sepatu ini nggak enak ya. Aduh jersey ini kayak bahannya kurang bagus deh. Kalau kamu nggak pernah rasain jersey yang bagus itu kayak gimana, sepatu yang bagus itu kayak gimana. The same goes for love and suffering. Kamu nggak akan bisa bilang sesuatu itu sebagai suffering and pain kalau kamu nggak pernah merasakan yang namanya kasih. Nah, jadi waktu ada yang namanya pain and suffering, bukan berarti kasih itu nggak ada. Jadi kasih itu ada berdampingan dengan yang namanya pain and suffering because you can feel the pain and suffering because you have experienced love. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, ada banyak kisah di mana seseorang ngalamin pain and suffering, tapi at the same time mereka juga mengalami kasih Allah. Kita bisa lihat kisahnya Ayub. Adalah orang yang mengasihi Tuhan, dia orang yang takut akan Tuhan. Ayub jelas-jelas tahu dan merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya dia. Tapi dia juga at the same time dia mengalami suffering and pain di dalam kehidupannya dia. Kita tahu ceritanya. Dan kemudian kita lihat Yusuf. Yusuf mengalami kasih Allah yang besar. Dia percaya kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Menjaga hidupnya tetap berintegritas. Tapi dia juga mengalami pain and suffering dalam hidupnya. Dia dikucilin, bahkan dia dijual sama kakak-kakaknya. Jadi Alkitab nggak pernah menghindari untuk menceritakan kisah suffering and pain. Tapi at the same time, waktu ada pain and suffering, bukan berarti nggak ada kasih Allah. So kalau kita hari ini ngomongin suffering and God's love, kita harus sadar dulu yang pertama. Suffering is not the absence of God's love, but sometimes it's the result of our own choices. Teman-teman, suffering atau pain, ingat, bukan berarti kasih Allah itu nggak ada. Tapi seringkali itu adalah dampak dari keputusan kita di masa lalu. Setiap hal yang kamu lakuin di masa lalu berdampak kepada hari ini. Dan apa yang kamu lakuin hari ini bakal berdampak pada masa depanmu. This is not just a quotable quotes, tapi ini biblical values. Kalau kita baca di Galatia 6 ayat 7, dibilang gini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini biblical values. Apa yang kamu tabur, akan kamu tuai. Suatu kali saya lagi beli tanaman di IKEA. Dan saya beli tanaman yang kayaknya paling gampang buat dirawat, yaitu kaktus. Saya lihat, wah harganya murah, potnya bagus, saya beli, bawa ke rumah saya, dan saya diemin kaktus itu di dalam kamar. Nggak pernah disiram, matahari juga jarang dapet, dan saya pikir, kalau kaktus mah bisa lah dia hidup di keadaan kayak gini kan ekstrim ini, bisa lah dia. Dan guess what? Tanaman yang kelihatannya kuat, tapi karena saya nggak pernah rawat, saya cuma biarin, lama-lama dia rusak. Semakin hari dia semakin kayak tanaman yang sakit, banyak bagian yang rusak. Tapi ya udah saya diemin aja sampai hampir mati. Tapi waktu diambil alih sama mama saya, dia taruh kaktus itu di luar
dikasih sinar matahari, dikasih air, bahkan dikasih vitamin, itu kaktus berubah dari tadi hampir mati, jadi sehat kembali dan kokoh kembali. Sampai hari ini. Kalau saya biarin kaktus itu nggak pernah dirawat, one day dia bakal mati. Tapi kalau kaktus itu dirawat, saya juga bakal lihat kalau kaktus itu bertumbuh jadi pohon yang kokoh dan sehat. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu nggak jaga tanaman yang lagi kamu rawat, ya dia akan mati. Tapi kalau kamu jaga, dia akan berbuah. The same thing goes to our life. Kalau waktu kita ambil keputusan yang reckless, keputusan yang YOLO aja, cuma buat hari ini, itu bakal kita tuai di masa depan. Dampaknya mungkin nggak instan, tapi surely what you sow, you will reap. Apa yang kamu tabur, bakal kamu tuai. Jadi jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari, ngalamin pain and suffering di masa depan, karena kita nggak memilih keputusan yang tepat hari ini. Contoh, kamu nggak naik kelas, and you feel the pain, and you feel the suffering. Karena kamu harus pindah sekolah, kamu harus pisah sama teman-teman yang lain, yang tadi udah deket. Jadi harus nambah 1 tahun lagi masa sekolahnya, belum lagi pressure dari orang-orang. So much suffering and pain. Tapi kalau kita trace back, pasti ada reasonnya kenapa kamu nggak naik kelas. Bisa jadi karena kamu selama ini belajarnya asal-asalan. Ada tugas nggak dikumpulin. Kamu fokus main aja, kejar hobi, YOLO. Sampai nggak merhatiin akademik di sekolah. Karena kamu nggak benar-benar belajar, akhirnya kamu harus nggak naik kelas. You see? Karena ada tindakan di masa lalu yang membawa kita mengalami pain and suffering di masa depan. Atau kalau hari ini, all the choices dalam masa mudanya kamu. Mungkin kamu lihat trennya sekarang orang lagi pada ngerokok, nge-vape, minum-minum. Kamu coba untuk ikutan. Akhirnya kamu mengalami satu keterikatan dan mungkin kamu gak akan rasain suffering and pain-nya hari ini juga. Tapi di masa depan kamu bisa ngalamin all the pain and suffering karena choices yang kamu buat hari ini. Karena kamu memilih keputusan yang reckless, akhirnya di masa depan kamu harus ngalamin all the pain and suffer, mungkin sakit penyakit yang ada karena keputusan kehidupan yang salah di hari ini. Atau another thing lagi, hal yang kelihatannya biasa, kamu biasain diri kamu minum semua minuman yang manis. Kalau gula itu pesen di tempat-tempat minum yang ada, wah pesen gulanya more sugar gitu, 120% gulanya, karena you like sweet things gitu. Kamu nggak jaga makanan, kamu nggak jaga minuman kamu. Itu mungkin nggak terlihat negatif kayak vape atau rokok, tapi itu juga bisa merusak kamu. Bisa mengakibatkan kamu harus suffer and having all the pains in the future. Atau dalam keluarga nih yang terakhir. Dalam keluarga juga kalau hari ini, kamu sering nggak mau ngalah sama adik kakak. Kerjaannya berantem terus, satu sama lain, saling tuduh, saling salahin, berantem. Lama-lama kamu akan merasakan ada gap dalam relationship-nya kamu. Dan one day, you will feel all the pain and suffering karena ternyata susah lagi buat akur dan deket sama adik dan kakak kamu karena kebiasaan berantem yang kamu bangun dari hari ini. Relasinya jadi renggang. So we need to understand, what we do today will affect our tomorrow. Dan sadar nggak sadar, suffering and pain yang kita alamin bisa jadi disebabin karena pilihan hidup yang salah yang kita ambil di masa lalu. Selalu ingat, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. So suffering, pain yang mungkin timbul di masa depan dengan berbagai bentuk yang ada bisa disebabin karena pilihan yang kamu pilih hari ini. Ingat, suffering is not the absence of God's love, but sometimes it's the result of our own choices. Yang kedua soal suffering, kita harus sadar betul kalau suffering is not the absence of God's love, but it's part of God's greater purpose. Teman-teman, di dalam hidup kita ada juga suffering and pain yang kita alamin, mungkin bukan karena pilihan atau tindakan kita. Mungkin kita ngalamin suffering and pain karena orang lain atau karena keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Dan ketahuilah, kalau suffering and pain itu bisa Tuhan pakai untuk rencananya yang besar dalam hidup kita. Di Yesaya 55 ayat 8-9 dibilang gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kadang kita nggak ngerti kenapa kita harus ngalamin apa yang kita alamin hari ini. Tetapi ketahuilah kalau rencana Tuhan itu pasti turns out for good. Rencana Tuhan itu kayak yang dibilang di ayatnya, setinggi langit dari bumi, sejauh itu pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan itu betul-betul luas dan Tuhan melihat jauh ke depan. Sedangkan kita manusia biasa yang pengertiannya terbatas, pemahamannya terbatas. Tapi satu hal yang pasti yang kita bisa pegang dalam hidupnya kita, Tuhan bisa pakai all the suffering and pain that we feel today for a greater purpose. God can turn the pain, the suffering into a greater purpose. God can turn the pain into power and suffering into strength. All that part of God's greater purpose. Waktu saya kecil, saya pernah jatuh dari sepeda.
yang bikin dagu saya sobek, berdarah. Terus saya dibawa ke rumah sakit sama orang tua saya. Saya nangis karena sakit sekali, dan waktu sampai di rumah sakit saya mulai langsung ditanganin dokter, suster yang ada, disuntik, dan ada treatment dari dokter yang buat saya benar-benar painful. Wah, disuntik di dagu karena biar steril dan lain-lain sebelum mereka mulai proses jahitan yang ada. Dan buat saya yang masih kecil pada saat itu, saya bertanya, kok orang tua saya biarin saya disakitin sama dokter, saya kan anaknya. Ini kok nggak dibelain, bukannya dibantuin, kenapa saya harus ngalamin ini semua? Tapi little did I know, karena saya masih kecil, pengetahuan pemahaman saya masih sangat-sangat terbatas. Suntikan itu ternyata bikin saya bisa pulih kembali, karena setelah disuntik akhirnya saya bisa dijahit dan dagunya bisa kembali seperti semula lagi. Akhirnya nggak berdarah lagi, nggak kekurangan darah, dan saya bisa pulih. Nah, tapi awalnya waktu saya ngalamin all that suffering and pain di rumah sakit, saya nggak paham kenapa itu semua terjadi. Tapi setelah saya jalanin, setelah saya besar dan mengerti, ternyata ya memang harus laluin semua itu biar saya bisa dijahit dengan steril, dengan baik. Dan itu buat kesembuhan saya pribadi yang bikin saya pulih. So sih, kadang kita nggak ngerti kenapa kita harus ngalamin suffering and pain. Padahal sebetulnya di dalam pandangannya Tuhan, kita bakal bisa melihat ada hal yang lebih besar yang Tuhan siapin untuk hidupnya kita. So, teman-teman, kalau hari ini kita nggak ngerti, misal di rumah, papa mama ribut, memutuskan buat berpisah. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ya papa mama harus pisah? Kenapa nggak bisa kayak keluarga yang lain gitu? Atau kalau ada anggota keluarga kamu yang dipanggil Tuhan, itu not your choice. Tapi kalau itu terjadi, mungkin kamu mempertanyakan, kenapa ya saya deket banget sama papa saya, kenapa Tuhan harus panggil papa saya? Saya deket banget sama mama saya, kenapa Tuhan harus panggil mereka saat ini? Gitu. Waktu saya lagi butuh, kenapa Tuhan panggil? Dan mungkin kamu bertanya, why all this happening to me? Kenapa ini semua harus terjadi sama saya? Hari ini kita nggak ngerti. Tapi percayalah, dengan janji Tuhan yang ada. Kalau rencana Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, and everything will turn out for good. Roma 5 ayat 1-5 bilang gini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 2 bilang, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, di bahasa Inggrisnya kita dibilang, we can rejoice in our sufferings. Karena sufferings membangun endurance, daya tahan, ketangguhan. Dan dari endurance membangun karakter yang membentuk diri kita, yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih kokoh, pribadi yang lebih mengenal Tuhan. Karena setelah kita memproduce karakter itu, maka karakter will produce hope, pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena pengharapan kita berdasarkan kepada kasih Allah yang telah terlebih dahulu diberikan untuk hidup kita. So again, we can rejoice in suffering because God's love for us is real. Jadi suffering itu, ingat, bukan a matter of God's love-nya nggak ada, tapi it's part of God's bigger plan. Kalau kita bahas, mungkin kamu harus mengalami keadaan di mana orang tua kamu berpisah and you wondering why. Tapi Tuhan bisa bawa itu jadi healing journey of your life. Yang membentuk karaktermu, yang menguatkan pengharapanmu sama Tuhan. And one day, you will see that God can turn all that into a good thing. Bahkan mungkin one day ada orang yang mengalami hal yang sama kamu, tapi kamu bisa jadi best friend yang encourage mereka karena you've gone through the process, the healing process. Waktu orang lain mengalami something, you can say, hey, me too, I experienced that before, tapi I have the healing from God. Dan kamu bisa bilang lagi, oh ya, saya juga mengalami itu loh, tapi tenang aja. Kasih Tuhan itu gak pernah gagal. You can encourage karena kamu telah melalui healing proses yang Tuhan bawa. Kamu gak ngerti kenapa kamu harus alamin semua itu di awal. Tapi in the end, you will see kalau itu semua for God's greater purpose. Saya bakal tutup dengan sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita yang mungkin gak terlalu familiar atau kita jarang dengar di Alkitab, yaitu tentang seseorang yang bernama Asaf. Asaf ini adalah seorang musisi yang luar biasa di masa Raja Daud. Bahkan dia yang mengelola, memimpin tim pujian penyembahan yang ada di rumah ibadah pada zaman itu. Dan kalau kita lihat di Mazmur 73, itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Dan bagian awal dari Mazmur ini, isinya adalah keluh kesahnya Asaf.
Asaf di situ lagi mengalami suffering and pain dalam hidupnya dan dia mulai membandingkan dirinya dengan orang-orang fasik. Dia mengakui kalau dia iri dengan orang-orang fasik ini, kenapa kok hidup orang fasik ini kelihatannya lebih nyaman, lebih enak, lebih baik daripada kehidupan saya yang mengenal Tuhan. Bahkan dia bilang selama ini saya menjaga to have the clean hands and pure hearts. Tapi kenapa saya tetap mengalami apa yang saya alami hari ini? Sedangkan orang fasik kelihatannya lebih enak hidupnya. Dia mengalami season di mana dia punya banyak pertanyaan kepada Tuhan. Dan dia merasa kalau apa yang Tuhan lakuin seems nggak adil dalam hidupnya dia. Di Mazmur 73 ayat 12-14 dibilang gini. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Di ayat 13 bahkan dia bilang gini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku. Clean hands, pure hearts. Dan kemudian di ayat 14 dibilang, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dia terus membandingkan. Dan dia bertanya kepada Tuhan, kok begini, kok begitu? Saya kan udah gini, kok tetap kayak begini? It's unfair. Mungkin sama juga kayak kita dalam kehidupan kita kadang punya banyak pertanyaan sama Tuhan. Kok saya udah melayani Tuhan, saya kenal Tuhan, saya ke gereja, kok saya masih ngalamin all the pain and sufferings dalam hidupnya saya? Kayaknya orang yang gak rajin ke gereja, yang gak pelayanan, kayaknya hidupnya lebih nikmat daripada hidup saya. Asaf juga pada saat itu lagi ada momen krisis dalam hidupnya dia. Tapi kalau kita lanjut baca, dia mengalami perubahan cara pandang yang luar biasa. Di ayat 16 dibilang gini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, jadi dia pengen tahu nih, kenapa bisa terjadi kok orang fasik kayak gini, kok saya kayak begini. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi hal yang di bahasa Inggrisnya dibilang troubled me deeply. Dan di ayat 17 dibilang, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saya mau loncat ke ayat 27, dibilang gini, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Jadi waktu dia coba mengerti pikiran Tuhan, dia coba mengerti rencana Tuhan tuh kenapa sih ini kayak gini. Justru dia bilang it troubled me deeply karena dia nggak bisa menyelami pemikirannya Tuhan. Ingat tadi, rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada pemikiran kita. Tapi itu semua berubah waktu dia memutuskan untuk masuk di dalam bahasa Inggrisnya dibilang sanctuary of God. Atau masuk ke dalam tahtanya Tuhan, ke hadiratnya Tuhan. Dia sadar kalau hidup ini nggak cuma bicara tentang hal yang ada di dunia. Tetapi ada eternal life yang jauh lebih penting. Dia mengerti kalau apa yang dia tabur akan dia tuai. Dia mengerti kalau hari ini dia tetap keep his hands clean and his heart pure. Dia lagi menabur for the eternal life. Dia nggak akan suffer the eternal life karena dia akan bersama dengan Kristus. Tapi orang-orang yang wicked, orang-orang yang munafik, orang-orang fasik yang tadi disebut, yang tidak mengenal Allah, dia justru akan suffer karena dia akan berada dalam penyiksaan neraka. So, kalau kamu hari-hari ini lagi ngalamin sufferings or pain, kamu rasa lagi banyak hal yang kamu nggak mengerti kenapa semua ini harus terjadi dalam hidupmu. Selalu ingat, come to Jesus. Datang sama Tuhan. Karena dialah sumber kasih dan kekuatan yang sejati. Sama kayak Asaf tadi, waktu dia in the middle of questioning things, banyak keraguan, ada ketidakyakinan, ada suffering, ada pain yang dia alami dalam hidupnya dia. Apa yang dia lakuin? Dia masuk ke sanctuary of God. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, datang sama Tuhan. Dan di situ dia menemukan jawaban, di situ dia menemukan pengertian, dia menemukan perspektif yang baru. The problem, the suffering, the pain, semuanya masih ada di situ. Tapi dia melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Dia melihat dengan cara pandang Allah. Dia menerima kekuatan yang baru dan menjaga hidupnya terus dalam jalan Tuhan. Serahin setiap suffering and pain yang kamu alamin kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kesegaran di dalam hidupmu. Dan yang kedua yang perlu kamu ingat, come to your inner circle. Setelah kamu datang sama Tuhan, belajar untuk share your pain and your suffering, your struggles ke orang yang bisa kamu percaya. Mungkin dia adalah leader di gereja, mungkin dia adalah teman yang dekat banget sama kamu, atau dia adalah orang tua kamu, orang yang selama ini mengenal kamu. Belajar untuk cerita, belajar untuk share apa yang kamu alami. Bisa jadi kamu bertemu dengan orang yang pernah juga mengalami apa yang kamu alamin, dan mereka bisa share juga apa yang mereka lakukan, and that might inspire you to do the same thing. Untuk melihat pemulihan itu terjadi dalam kehidupanmu. Kamu bisa melihat kalau all the suffering and pain bisa di-overcome waktu kamu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan gak mendesain kamu dan saya untuk jadi orang yang individualistis, hanya hidup sendiri. Tapi Tuhan mendesain kita untuk berelasi dengan sesama manusia. Biar kita bisa saling menguatkan, saling mendorong, saling menopang satu dengan yang lain. Hari ini,
Saya nggak tahu apa yang sedang kamu alami. Mungkin kamu yang lagi dengar ini lagi ada di momen kamu mempertanyakan kasih Tuhan. Nyata gak sih kasih Tuhan itu? Kenapa masih ada suffering? Mempertanyakan kebaikan Tuhan karena kamu lagi ngalamin all the pain, all the suffering yang mungkin bukan karena perbuatan kamu, tapi it just happened to your life. Mungkin kamu nggak ngerti. Tapi ingat, suffering and pain itu doesn't mean God's love is absent. Sometimes it's because of our own choices in the past. Makanya kita harus jaga apa yang kita pilih dalam hidupnya kita. Tapi lebih daripada itu, kita perlu percaya sepenuhnya kalau rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Not our will, but His will. Hari ini kita belum mengerti, tapi God surely can turn your pain and suffering into purpose and strength. Our part is to trust God in our life. God's love never fails. And He always pour out His love to you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kita, all the suffering and pain ke tangannya Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kalau kebenaran firman-Mu boleh disampaikan, biar kiranya Tuhan, Engkau yang melihat kedalaman hati kami. Kalau hari ini kami ada di posisi di mana kami sedang mengalami all the suffering and pain dalam hidupnya kami. Rasanya kami nggak mengerti kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupannya kami. Kenapa masalah ini harus ada dalam kehidupannya kami. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau tidak pernah lepas dari kehidupannya kami. Engkau selalu genggam erat seluruh kehidupannya kami, Bapa. Kami tahu Tuhan, hari ini masalah mungkin tetap ada. All the suffering and pain is still there. Tapi our perspective to see all the suffering and pain berubah karena kami tahu janji Tuhan, rencananya Tuhan gak pernah gagal, rencananya Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Kami menyerahkan Tuhan setiap masalah dalam hidupnya kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Tuhan yang menyegarkan kami kembali, membuat kami kuat menghadapi setiap tantangan yang ada, karena kami percaya all the sufferings will bring us to endurance, dan endurance will produce characters, dan character will produce hopes. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan, selama seminggu ke depan yang akan kami lalui, biar kiranya tuntunan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami. Di dalam nama Yesus, amin. Kalau ada di antara teman-teman yang membutuhkan konseling atau dukungan doa, kalian bisa scan QR Code yang ada di bawah ini, dan nanti akan ada tim konselor yang menghubungi kalian semua, dan mereka akan mendoakan kalian dimanapun kalian berada. So, have a good weekend and God bless you.